Perkenalkan, nama saya Niketut Aniastarini, Prodi PGSD. Sifat cahaya tujuannya menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Yang keempat, menentukan fokus cermin cekung. Yang kelima, menentukan fokus lensa cembung. Saya sudah menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama ada cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar atau tabir kertas, celah cahaya. Pertama, percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Kemudian gambarlah jalannya berkas sinar pada langkah kedua hingga tampak sudut datang dan sudut pantul. Kemudian ukurlah besar sudut datang I dan besar sudut pantul tersebut R. Letakkan sebuah benda lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu digeser-geser di depan cermin datar. Kemudian catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Kedua, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susun alat seperti cermin cembung, lilin, kemudian layar. Nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Kemudian gambarlah jalan berkas sinar pada langkah yang kedua hingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Kemudian catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Ketiga, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susun alat cermin cekung, lilin, dan layar. Kemudian nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Kemudian gambarlah jalan berkas sinar pada langkah yang kedua sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang, tidak tampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Yang kedua, percobaan pembiasan cahaya. Alat dan bahan yang pertama lampu senter, celah cahaya, balok kaca, kertas putih, busur derajat, lensa cembung, lensa cekung, layar atau tabir kertas, lilin, penggaris. Pertama, susunlah lampu senter, celah cahaya dan balok kaca. Kemudian nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus balok kaca. Kemudian gambarlah jalannya berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian ukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Pengukuranlah lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian geserkan lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur atau tidak nampak. Kemudian susun lensa cembung. Susun lensa cembung, layar, lilin, dan penggaris. Atur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Kemudian ukur jarak benda dan jarak bayangan dan catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk lensa cembung. Lensa cembung dan cermin cekung. Tujuannya menentukan jarak titik api pada
lensa cembung, menentukan kekuatan lensa cembung, menentukan jarak titik api cermin cekung. Dan bahan yang digunakan meja, lensa cembung, cermin cekung, layar, dan sumber cahaya lilin atau lampu. Percobaan lensa cembung, pertama susun lensa, yaitu pertama layar, lensa cembung, sumber cahaya atau lilin. Kemudian nyalakan sumber cahaya, kemudian aturlah posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. 2. Percobaan cermin cekung. Susun alat seperti layar, sumber cahaya atau lilin, dan cermin cekung. Nyalakanlah sumber cahaya dan aturlah kedudukan benda dan layar agar pada layar terbentuk bayangan paling tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Tujuan percobaan bintik buta yang pertama mengetahui bagaimana bayangan benda jika mengenai bintik buta. Yang kedua menentukan jarak benda yang Anda lihat yang bayangannya tepat mengenai bintik buta. Alat dan bahan yang pertama, siapkan gambar A dan B yang seperti gambar 7.13, kemudian tabel pengamatan dan alat tulis dan penggaris. Percobaan bintik buta yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti gambar 7.13 yang A, tabel pengamatan dan alat tulis. Tutup mata kiri dengan jari-jari tangan, peganglah gambar A dengan jarak lebih kurang 60 cm dari mata. Kemudian pusatkan pandangan mata kanan pada tanda positif. Selanjutnya secara perlahan-lahan dekatkan gambar tersebut ke bagian muka dengan pandangan mata kanan tetap terfokus pada tanda positif. Pada jarak berapa mata tanda bundaran hitam pada gambar tersebut tidak tampak dalam pandangan mata. Kemudian catat hasil pengamatan pada lembar pengamatan, tabel pengamatan di bagian akhir. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA tentang mata. Yang pertama percobaan bintik buta. Di sini saya sudah menyiapkan gambar yang A. Percobaan yang pertama, tutup mata kiri, kemudian pegang gambar dengan jarak 60 cm dari mata. Pusatkan pandangan mata kanan ke tanda positif pada gambar. Selanjutnya dekatkan perahan gambar dari 60 cm sampai 56 cm. 56 cm. Pandangan mata kanan tetap berfokus pada tanda positif. Setelah saya melakukan pengamatan, di sini saya mengamati dengan fokus pada tanda positif, maka tanda bundaran hitam ke 60 cm sampai ke 56 cm semua tampak jelas. Itu percobaan yang pertama. Selanjutnya percobaan yang bintik buta yang kedua. Perhatikan gambar yang ke B. Tutup mata kiri dengan jari tangan dan dengan mata kanan pandanglah tanda positif secara tajam. Jarak gambar mulai dengan 60 cm dari mata. Secara perlahan-lahan dekatkan gambar ke arah muka, sementara pandangan tetap tertuju pada tanda positif. Pada jarak berapa dari mata, garis pendek dapat menghilang dari pandangan. Lanjutkan gerakan gambar tersebut. Selanjutnya pada jarak berapa garis pendek tersebut terlihat kembali. Apa yang lihat antara garis panjang dengan garis pendek. Kemudian catat hasil pengamatan.
kedua yang B. Percobaan di sini saya sudah ada gambarnya. Percobaan yang B. Kemudian percobaan yang B, tutup mata kiri. Tutup mata kiri, kemudian pegang gambar dengan jarak 60 cm dari mata. Mata kanan memandang tanda positif secara perlahan. Dekatkan gambar ke arah muka mulai dari jarak 60 cm sampai ke jarak 56 cm. Pandangan tetap pada tanda positif. Setelah saya mengamati pada gambar B, garis pendek dari jarak 60 cm, garis pendek dari 60, jarak dari 6 garis pendek dari jarak 60 cm sampai jarak 56 cm tampak jelas. Yang saya lihat antara dari garis panjang dengan garis pendek, dari panjang dengan garis pendek, yaitu garis pendek tampak menyatu dengan garis panjang. Itu percobaan yang ke B. Nah, dari percobaan itu dapat disimpulkan dalam keadaan mata normal, mata masih dapat melihat suatu benda dengan sangat jelas. Itu sekian praktek saya tentang mata percobaan bintik buta.